Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa hadana ila siratil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan takmid dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di Jumat di penghujung bulan Rabiul Awal ini kita masih diberikan nikmat sehat, panjang umur, iman dan Islam sehingga masih bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat dengan harapan semoga ibadah kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga terlimpah curah kehadiran junjungan kita Habibana Nabiyana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, perkenankan khatib yang doa ini mengajak kepada seluruh jamaah untuk meningkatkan kualitas keimanan, meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan sejati-jatinya takwa, yaitu dengan berusaha semaksimal mungkin melaksanakan segala perintah Allah dan tentunya berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih bisa menghirup udara di akhir-akhir bulan Rabiul Awal, di akhir-akhir bulan Maulid. Kenapa bulan ini disebut bulan Maulid? Karena di bulan ini dilahirkan, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sosok manusia yang paling mulia, manusia yang kita diperintahkan untuk bersolawat kepadanya. Bahkan bukan hanya manusia, malaikat dan Allah Subhanahu wa taala pun bersolawat kepada sosok manusia mulia ini. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kenapa sosok manusia ini disebut sosok manusia yang mulia? Karena banyak sekali kemuliaan-kemuliaan yang beliau Rasulullah SAW punyai. Dapat dipastikan dalam waktu yang relatif singkat, sosok Rasulullah SAW bisa merubah peradaban manusia Arab jahiliyah pada saat itu. Manusia Arab jahiliyah pada saat itu menyembah berhala. Dalam waktu relatif singkat oleh sosok Rasulullah SAW, para manusia Arab jahiliyah pun bisa untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Pada masa Arab jahiliyah, dalam waktu yang relatif singkat, wanita-wanita pada masa itu dihinakan. Namun dengan perjuangan Rasulullah SAW
dalam waktu yang relatif singkat, para wanita pun diangkat harkat derajatnya secara fungsi dan sistem tatanan masyarakat Arab. Dalam waktu yang relatif singkat, sosok Rasulullah SAW bisa mempersatukan kabilah-kabilah Arab jahiliyah saat itu yang saling bertengkar, saling bermusuhan. Oleh Rasul dengan dakwah yang relatif singkat bisa mempersatukan kabilah-kabilah Arab yang bertengkar ini menjadi saudara dalam bingkai ukhuwah Islamiyah. Dalam waktu yang relatif singkat, sosok Rasulullah SAW pun bisa merubah peradaban Arab jahiliyah yang saat itu hobi mabok-mabokan, hobi judi, hobi perbuatan-perbuatan maksiat. Oleh Rasulullah SAW dalam waktu yang singkat bisa dirubah peradaban jahiliyah menuju peradaban madaniyah. Maka inilah salah satu disebut dengan kemuliaan Rasulullah SAW. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sayangnya kita manusia yang hidup hari ini termasuk manusia-manusia akhir zaman. Kenapa kita disebut sebagai manusia akhir zaman, Pak? Hadirin rahimakumullah. Pertama, secara geopolitik saat ini kapanpun peluang untuk muncul dan pecahnya perang dunia ketiga sangat amat memungkinkan. Kita lihat secara geopolitik, keadaan geopolitik di Timur Tengah sedang memanas. Bagaimana penduduk-penduduk Lebanon mengungsi dari negaranya. Konflik dan eskalasi Israel dengan Lebanon saat ini sangat meninggi. Bahkan negara-negara di Eropa pun sudah mulai terbentuk kutub, terbentuk sisi yang mendukung Israel, yang mendukung Lebanon. Ada pun yang tidak mendukung keduanya pun sudah mulai mengkristal. Yang kemudian secara geopolitik, kapanpun perang dunia niscaya akan tercipta. Maka kita salah satu umat yang disebut akhir zaman. Belum lagi secara geografi, gempa terjadi di mana-mana. Di Jogja terjadi gempa, di Sumatera terjadi gempa, di Jawa Barat terjadi gempa. Belum lagi BMKG menyampaikan kepada kita salah satu gempa yang amat dahsyat akan berpeluang terjadi, gempa megatrust. Belum lagi, kenapa kita disebut manusia akhir zaman? Saat ini pun kita digoda secara digital. Hadirin jamaah rahimakumullah. Perang yang akan terjadi ketika nanti misalnya memang terjadi lebih kepada perang nuklir. Memang Indonesia tidak berdampak secara langsung, tapi secara tidak langsung akan berdampak terhadap ekonomi, terhadap makanan, terhadap harga-harga yang makin tinggi. Namun dari demikian, yang paling mengkhawatirkan dan saat ini kita sedang dijajah adalah umat akhir zaman saat ini dijajah secara akhlak. Rasulullah SAW senantiasa mengubah akhlak Arab jahiliyah saat itu dengan mudah dalam waktu yang relatif singkat. Tapi kita umat akhir zaman sedang dijajah, digoda, dirusak terutama akhlak generasi kita. Dirusak dengan setan 3F. F yang pertama adalah food alias makanan, perilaku konsumtif. Bagaimana kita lihat anak-anak kita, ini dibawain oleh neneknya inang, oleh neneknya dibawain kue cucur, gak maunya makanan yang viral. Belum lagi anak-anak kita dengan mudahnya gadgetnya, pesan sana pesan sini, makanan minuman secara online, berperilaku secara konsumtif. Belum lagi saat ini kita dijajah dengan serba makanan yang aneh-aneh. Anak remaja sudah mulai kenal vape, kenal ganja sintetis, kenal tramadol dan lain sebagainya. Kumpul bareng, ada polisi datang kocar kacir nyemplung ke kali, 7 orang mati di Bekasi. Kita dijajah makanan. Yang kedua, kita dijajah setan. Yang kedua adalah fashion alias gugur taklid, demen banget mengidolakan seseorang. Apa yang dia lakukan diikutin, gaya pakaiannya diikutin, demennya K-pop Korea, rambutnya dimerahin dia ikut dimerahin.
hidungnya dibolongi ditindik, dia ikut ditindik, badannya digambar ditato, dia ikut ditato. Apa yang dilakukan oleh idolanya dia lakukan? Hubut taklid, cinta udah. Belum lagi gaya bahasa anak sekarang, gaya bahasa online kadang dibawa-bawa di offline, bahasanya di online dibawa dengan dia berbicara kepada orang tua, sehingga terkadang adab etika terhadap orang tua saat ini sudah menurun. Padahal sebagaimana kiai-kiai menyampaikan al-adab fauqal ilmi, etika adab seharusnya di atas daripada ilmu. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dan yang ketiga yang menggoda kita saat ini mendegradasi moral kita adalah fun alias hiburan. Betapa peradaban dulu dan sekarang berbeda. Kalau dulu kita bercengkrama dengan anak, dengan istri kita di ruang tamu, berbicara ngobrol hangat, tapi sekarang kita ngumpul di ruang tamu, masing-masing sibuk. Bapaknya main HP, ibunya scroll TikTok, anaknya juga main HP. Kumpul mah kumpul, tapi sibuk dengan HP-nya masing-masing. Peradaban zaman dulu beda dengan zaman sekarang. Anak zaman dulu kita susah nyari anak karena main di luar, main bola, main layangan. Tapi zaman sekarang susah banget kita nyuruh anak main sama tetangganya, sosialisasi sama tetangganya. Karena ini anak main HP di kamar sendirian. Kita tidak tahu apa yang dia lihat di HP, apa yang dia mainkan di HP. Karena waktu hadirin rahimahumullah, saat ini luar biasa jajahan teknologi, terutama konten pornografi dan porno aksi. Kita tidak bisa untuk mengontrol apa yang dilihat oleh anak kita, karena saat ini akses untuk pornografi, akses untuk porno aksi, akses untuk judi online, akses untuk pinjaman online sangat amat mudah. Maka umat akhir zaman, setan dan godaannya lebih berat dibandingkan dengan umat Rasul pada saat ini. Bapak hadirin rahimahullah, untuk itu di momen Rabiul Awal, bulan Maulid ini, mari kita jadikan bulan Maulid ini sebagai momentum meminta kepada Allah untuk kita istiqomah mengidolakan Rasul dengan senantiasa menjalankan segala apa yang Rasulullah sunahkan. Apa yang Rasulullah sunahkan salah satunya adalah membimbing putra dan putri kita. Jangan sampai anak-anak kita dididik sama YouTube, anak-anak kita diasuh sama YouTube, anak-anak kita diasuh sama TikTok, sementara orang tuanya tidak memberikan pendidikan, tidak mengasuh dan membersamainya hingga dia sampai usia dewasa. Mudah-mudahan bulan Maulid ini Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita untuk cinta kepada Rasul dan senantiasa juga membaca salawat sebanyak-banyaknya sebagai bentuk cinta dan sebagai bentuk halangan tantangan kita untuk senantiasa menuju umat Rasul yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha al-azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah ilqawan liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi
سيدنا محمد. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وهجر واعلموا أن الله تعالى أمر بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. اللهم يا الله اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والخوف والفحشاء والمنكر والشرك والمغتربة والشدائد والمصائب والعرض والمحن والفتان ما ظهر منها وما بطن من قريتنا هذه أروج مكة قرية الإسلامات من بلدتنا هذه إندونيسيا خاصة ومن جميع بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه من فضله يعطيكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.